Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Accidentally Engaged. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang diberitakan memiliki hubungan dengan seorang aktor terkenal. Nah, karena aktor ini juga memiliki masalah lain, akhirnya mereka sepakat untuk berpura-pura menjadi tunangan dan menjalani hubungan cinta palsu. Tentu aja rencana itu menguntungkan kedua belah pihak karena si wanita ini juga bisa pamer pada teman-temannya kalau dia memiliki tunangan seorang aktor terkenal. Oke, seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Clarissa yang bekerja sebagai pemeran figuran di sebuah film. Namun di saat lagi syuting, Risa nggak sengaja melakukan kesalahan yang membuat pemeran utama bernama Chase dan Stella menjadi marah padanya. Karena kejadian itu, Risa akhirnya dipanggil oleh manajernya bernama Jen yang mengingatkan agar dia selalu mengecek alat peraga sebelum syuting. Di sana, Jen juga menyampaikan berita buruk kalau Risa udah dipecat sebagai pemeran figuran di film tersebut. Nah, selain menyampaikan berita buruk, ternyata Jen ini merasa yakin kalau Risa adalah orang yang berbakat di bidang akting. Jadi dia meminta Risa agar nggak putus asa karena kesalahan ini dan akan berusaha untuk mencarikannya peran di film lain. Kemudian di malam harinya Risa mendapat telepon dari sahabatnya bernama Maya yang akan menikah dengan tunangannya yang bernama Peter. Risa pun curhat kalau dia baru aja dipecat sebagai pemain figuran sehingga dia bisa pulang kampung untuk mengikuti semua acara sampai hari pernikahan Maya. Gak lama kemudian, Peter datang untuk ikut mengobrol dengan mereka dan Maya mulai penasaran kenapa Risa bisa dipecat dari pemain figuran. Akhirnya, Risa bercerita kalau dia gak sengaja menumpahkan kopi pada aktor terkenal bernama Chase yang membuat sutradara marah dan menggantinya dengan orang lain. Keesokan harinya saat bekerja sambilan di sebuah kafe, Risa kebetulan bertemu dengan Chase yang ternyata masih ingat pada kesalahannya tempo hari. Gara-gara kejadian itu, Chase jadi nggak berminat untuk memesan makanan dan membuat beberapa lelucon yang membuat Risa merasa tersinggung. Tapi begitu kembali ke dalam, teman kerja Risa yang bernama Melo menjadi terkejut karena mengetahui kalau Risa ternyata mengenal Chase. Melo lalu memperlihatkan berita kalau Chase memiliki hubungan gelap bersama seorang wanita yang dari belakang terlihat sangat mirip dengan Risa. Singkat cerita, saat tiba di kampung halaman, Risa langsung mengunjungi Maya yang kebetulan lagi bersama dua teman mereka bernama Veronica dan Kelly. Mereka pun merasa penasaran dengan pekerjaan Risa sebagai artis figuran dan mulai bertanya tentang film apa yang dia perankan bersama Chase. Lalu ketika Risa mengambil wine, dia akhirnya bertemu dengan Peter yang ikut merasa bahagia karena Risa bisa pulang untuk menemani calon istrinya. Di tempat itu, Risa juga nggak sengaja bertemu dengan pria bernama Graham yang merupakan mantan pacarnya waktu mereka SMA. Dari pertemuan tersebut, Risa dan Graham sama-sama bercerita tentang perjalanan hidup mereka masing-masing setelah lulus sekolah. Ternyata si Graham ini udah berpacaran dengan Kelly dari 2 bulan yang lalu dan Kelly merasa cemburu karena mereka berdua masih terlihat akrab. Lalu di malam harinya, mereka semua masih aja membahas tentang kehidupan Risa dan menganggap kalau pekerjaannya menghasilkan banyak uang. Mereka juga penasaran pada judul film yang diperankan oleh Risa. Beruntung Maya dan Peter mengalihkan pembicaraan agar nggak ketahuan kalau Risa baru aja kehilangan pekerjaannya. Tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba Veronica mendapati sebuah berita di internet kalau Risa memiliki hubungan dekat dengan Chase.
Mereka semua pun menjadi penasaran dengan kebenaran berita itu yang membuat Risa terpaksa berbohong kalau dia dan Chess berpacaran. Nah, karena pengakuan tersebut, Veronica dan Kelly langsung meminta pada Risa untuk mengajak Chess ke upacara pernikahan Peter dan Maya. Gak lama kemudian datang kedua orang tua Risa yang penasaran pada cerita mereka, tapi Risa gak mau membahas apa-apa dan mengajak mereka pulang. Sebelum mereka pulang, Maya menghampiri Risa untuk sekedar bertanya apakah dia benar-benar memiliki hubungan dengan Chess. Namun Risa tetap berbohong kalau mereka memang berpacaran dan mengalihkan pembicaraan dengan membahas hubungan Graham dan Kelly. Keesokan paginya, Sandy tiba-tiba menemukan sebuah berita tentang hubungan putrinya dengan Chess. Padahal belum tentu kalau wanita di berita itu adalah Risa, sebab yang terlihat di foto hanya bagian belakang dari wanita tersebut. Sementara itu di tempat lain ada seorang wanita bernama Susie yang datang ke rumah Chess untuk membahas berita hubungan mereka yang lagi viral di internet. Ceritanya Susie ini berstatus istri orang yang masih dalam proses sidang perceraian dengan suaminya tapi udah berpacaran dengan Chess. Nah, mumpung berita itu mengarah ke Risa, Susie ingin memanfaatkan keadaan dan meminta Chess untuk pura-pura berpacaran dengan Risa selama sidang perceraiannya. Dan ketika Susie udah resmi bercerai, Chess harus memutuskan hubungannya dengan Risa agar mereka bisa berpacaran tanpa berita skandal. Akhirnya sejak diberitakan memiliki hubungan dengan Chess, para wartawan terus mengikuti Risa dari dia kembali ke LA sampai di kafe tempatnya bekerja. Nggak lama kemudian, Chess juga datang ke sana untuk bertemu Risa dan membahas sebuah rencana yang udah dia bicarakan bersama Susie. Setelah mendengar rencana tersebut, Risa akhirnya setuju untuk pura-pura berpacaran dengan syarat Chess harus mau ikut ke upacara pernikahan Peter dan Maya. Risa pun akhirnya menuliskan nomor HP-nya di sebuah kertas, tapi tiba-tiba Chess menjatuhkannya yang membuat semua orang mengira kalau Chess sedang melamar Risa. Lalu keesokan harinya, Risa akhirnya mengajak Chess ke kota asalnya untuk mengikuti beberapa acara sebelum upacara pernikahan Peter dan Maya. Di tengah perjalanan, mereka sempat membuat beberapa rencana untuk meyakinkan teman-teman Risa kalau mereka sedang berpacaran. Nah, setelah selesai membahas rencana, Chess bercerita tentang kedua orang tuanya yang sukses dalam berkarir dan dia juga memiliki 2 saudara kandung. Namun sejak kedua orang tuanya bercerai, Chess yang waktu itu masih kecil harus tinggal dengan bibinya dan berpisah dari saudaranya. Singkat cerita, saat mereka sampai di tempat tujuan, Chess memberikan cincin tunangan pada Risa agar lebih meyakinkan kalau mereka sedang menjalin hubungan. Lalu ketika mereka masuk, semua orang menjadi terkejut karena Risa mengajak Chess ke tempat itu, bahkan Kelly dan Veronica mengagumi cincin tunangannya. Setelah mereka berkenalan, Kelly dan Veronica mulai penasaran bagaimana Chess dan Risa bisa bertemu sampai mereka berdua bertunangan. Untungnya, Chess dan Risa udah sepakat mengarang cerita kalau mereka berdua bertemu waktu syuting di film yang sama. Di sisi lain, Graham juga menanyakan pertanyaan yang sama pada Risa karena dia merasa sedikit cemburu kalau Risa udah bertunangan dengan Chess. Di sana, Graham mulai mengungkit cerita cinta mereka waktu masih SMA, namun Risa nggak mau membahas apapun yang udah menjadi masa lalunya. Lalu ketika mereka berdua sampai di rumah, tiba-tiba Bruce dan Sandy memberikan kejutan seperti yang biasa mereka lakukan pada Risa. Bruce dan Sandy pun merasa sangat bahagia karena Risa akhirnya mengenalkan seorang pria yang akan menjadi menantu mereka. Setelah mereka berkenalan, Bruce dan Sandy langsung mempersilahkan mereka berdua untuk beristirahat.
Dan begitu orang tuanya keluar, Risa meminta Chase untuk tidur di kamar sebelah mengingat mereka hanya pura-pura bertunangan. Keesokan paginya, Bruce dan Sandy mengajarkan Chase untuk membuat sarapan bagi mereka yang ternyata cukup enak jika dibandingkan dengan tampilannya. Setelah itu, Risa mengajak Chase berangkat ke sebuah hotel di pinggir pantai untuk mengikuti pesta lajang yang diadakan oleh Peter dan Maya. Tapi begitu sampai di tempat tujuan, tiba-tiba Susie muncul di tempat yang sama dan menjadi sangat marah karena Chase memberikan Risa cincin tunangan. Chase pun beralasan kalau itu adalah bagian dari rencananya, namun Susie tetap merasa cemburu dan berniat untuk mengawasi mereka berdua. Kemudian saat mereka berkumpul, Kelly dan Veronica lagi-lagi membahas tentang kisah cinta Chase dan Risa yang menurut mereka sangat romantis. Di sana, Chase akhirnya mengenalkan Susie pada semua orang sebagai manajer yang mengurus segala keperluannya di lokasi syuting. Lalu di malam harinya, Kelly dan Veronica mulai membahas kehadiran Susie di tempat itu yang menurut mereka memiliki hubungan dekat dengan Chase. Risa pun sama sekali nggak cemburu karena semua ini hanyalah bohongan, namun Kelly sengaja memanas-manasi kalau Susie adalah wanita yang cocok untuk menjadi pasangan Chase. Lalu ketika Risa ingin menjernihkan pikiran, dia nggak sengaja bertemu dengan Chase yang juga lagi menyendiri. Di sana, Risa curhat kalau Kelly selalu aja merasa iri dengannya, padahal mereka udah bersahabat sejak duduk di bangku SMA. Nah, dari pembicaraan itu, ternyata Chase bisa menebak perasaan Kelly kalau sebenarnya dia merasa cemburu pada Graham yang masih terlihat menyukai Risa. Risa pun bercerita kalau kemarin Graham sempat membahas kisah cinta mereka yang dulu, namun Risa nggak mau mengingatnya lagi karena sekarang Graham udah berpacaran dengan Kelly. Keesokan paginya saat Chase menunggu Risa di rumah, Bruce dan Sandy merasa sangat beruntung karena putrinya bisa bertunangan dengan pria baik seperti Chase. Gak lama kemudian, Risa muncul untuk berangkat ke upacara pernikahan Maya dan Chase terlihat terpesona pada kecantikannya. Sesampainya di sebuah gereja, Risa langsung mendatangi Maya di ruang ganti dan bercerita tentang masa kecil mereka yang sering menghayal untuk menikah. Dan di saat upacara pernikahan itu udah selesai, ternyata banyak wartawan yang udah menunggu Risa untuk bertanya tentang keberadaan Chase. Lalu ketika mengikuti acara resepsi, Risa tiba-tiba mendapat telepon dari Jen yang ternyata baru melihat berita di internet tentang hubungan Risa dan Chase. Namun Jen gak mau membahas berita itu dan menyampaikan kalau dia udah mendaftarkan Risa pada 9 audisi iklan yang diadakan minggu depan. Di saat yang bersamaan, Graham datang untuk menemui Risa dan bercerita kalau kemarin malam Susie memberitahu semua orang tentang hubungan palsu antara Chase dan Risa. Namun di balik kebohongan itu, ternyata Graham mendukung hubungan mereka karena dia bisa merasakan kalau Chase dan Risa saling menyukai. Nah, setelah Graham pergi, sekarang giliran Chase yang datang menemui Risa untuk berterima kasih karena udah mengajaknya ke acara pernikahan Peter dan Maya. Chase dan Risa pun sampai terbawa perasaan dan secara nggak sadar mereka berdua berciuman. Kemudian saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba Susie mendapat berita perselingkuhan suaminya dan dia langsung meminta Chase untuk mengakhiri sandiwaranya dengan Risa. Bahkan Susie memanggil semua orang agar menjadi saksi perpisahan mereka, namun Chase nggak mau mempermalukan Risa di depan teman-temannya. Nah, karena Risa udah terlanjur kecewa, dia akhirnya mengaku di depan banyak orang kalau hubungannya dengan Chase adalah settingan.
Sebenarnya Chess ingin menyampaikan kalau dia menyukai Risa, tapi Risa nggak mau berhenti ngoceh tentang semua kebohongan yang udah dia buat. Keesokan paginya, Risa langsung meminta maaf pada ibunya kalau selama ini dia udah berbohong tentang pertunangannya dengan Chess. Sandy pun sempat kecewa dengan pengakuan putrinya, namun dia juga bisa merasakan kalau Chess dan Risa sebenarnya saling mencintai. Nah, karena melihat putrinya bersedih, Sandy akhirnya bercerita kalau pada awalnya hubungan percintaannya dengan Bruce juga nggak berjalan dengan baik. Sandy juga menjelaskan kalau terkadang cinta itu nggak datang dengan bentuk yang sempurna, oleh sebab itu setiap pasangan harus berjuang bersama demi melewati semua cobaan. Sebelum Risa kembali ke LA, tiba-tiba Maya datang mengunjunginya dan bercerita kalau Chess memberikan hadiah pernikahan berupa voucher bulan madu. Maya pun ikut bersedih pada kejadian yang dialami Risa kemarin malam, padahal Maya menganggap kalau Chess adalah pria yang baik bagi sahabatnya. Tapi nggak lama kemudian, Kelly dan Veronica juga datang menemui Risa, dan Kelly meminta maaf kalau selama ini dia selalu merasa iri pada Risa. Di sana, Kelly berjanji kalau dia nggak akan mengulangi kesalahannya lagi, sehingga mereka berdua akhirnya berbaikan kembali. Singkat cerita, saat tiba di LA, Risa langsung datang ke kantor Jen untuk membahas jadwal 9 audisi yang mereka bicarakan tempo hari. Ternyata Jen juga menyampaikan sebuah berita gembira kalau dia berhasil mendaftarkan Risa untuk ikut syuting film seri sebanyak 6 episode. Kemudian saat Risa kembali ke kafe, tiba-tiba Chess datang untuk menemuinya dan ingin mengajak Risa berbicara empat mata. Chess lalu mengatakan kalau hubungannya dengan Susie udah berakhir karena dia sendiri nggak yakin akan perasaannya pada Susie. Nah, karena pengakuan itu, Risa berinisiatif untuk mengajak Chess berkenalan dari awal dan memulai hubungan mereka yang baru. Hal itu pun membuat Chess merasa bahagia karena sebenarnya dia udah jatuh cinta pada Risa. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.